Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi tadi penjelasannya adalah bahwa emas luar negeri dengan emas yang ada di Indonesia, emas Jawa dengan emas Lombok yang katanya lebih bagus emas Lombok dibandingkan dengan emas Jawa, itu terkait dengan segmen pasar, peminat dari emas itu sendiri. Kita lanjut lagi. Ya. Jadi tadi karena bahwa emas Jawa itu kurang peminatnya gitu ya. Makanya dikatakan emas Jawa agak kurang. Bukan. Maksudnya saya emas Jawa itu kenapa dia dikatakan jelek atau apa dibanding dengan emas daerah? Tergantung dari pasarnya menentukan. Ternyata pasar yang di Jawa itu kebanyakan mintanya karat yang rendah. Karena mungkin mereka membeli perhiasan itu hanya stylish. Untuk style, untuk model atau apa gitu kan. Sementara kalau di daerah tujuan mereka untuk membeli emas itu kebanyakan untuk investasi. Tujuan untuk membeli emas itu untuk membackup yang biaya-biaya yang lain gitu. Jadi mereka tidak mengerti tentang stylish. Yang penting uang ini segera dirubah dalam bentuk emas. Mereka beli. Makanya juga di pasar-pasar sering saya analisa, walaupun dia jelek model ya dia laku aja. Gitu loh. Jadi tujuan mereka membeli itu bukan untuk model sekarang ini, tapi untuk membeli emasnya. Yang penting dia itu segera merubah uangnya dalam bentuk emas. Apalagi harga emas naik terus gitu kan. Nah, seandainya pas di harga turun biasanya pasar keramaian gitu, permintaan. Oke guys, jadi jelas sekarang ya mitos terkait dengan bagus jeleknya emas itu, bahwa emas Jawa, orang-orang di Jawa suka beli emas itu untuk lifestyle, untuk gaya ya, bukan dijadikan sebagai investasi utama seperti halnya yang ada di Lombok. Makanya kalau di Lombok emasnya itu lebih bagus karatnya karena memang dipakai sebagai investasi, betul kan? Betul. Nah kalau di Jawa itu karena untuk dipakein model. Jadi bagi kalian yang memang seneng dengan model gaya menggunakan perhiasan emas, nyocoknya berarti dengan emas Jawa. Berarti oke. Jadi kayak gitu guys. Ternyata selama ini kalau ada image ada emas Jawa jelek dengan emas Lombok bagus, itu tergantung dari karatase permintaan pasar terkait dengan apakah akan digunakan sebagai investasi atau untuk kebutuhan aksesoris. Nah ini ya emas. Sekarang udah terjawab gitu. Kenapa sih emas itu ada? Kalau yang katanya emas pasar itu apa sih bedanya juga? Emas pekan dia bilang kalau orang Sasak. Emas pekan sama emas apa ya? Itu Ben juga dengar. Iya itu juga ada yang sering ngomongnya itu beli di pasar ini. Padahal kalau emas kan ada yang 18 karat mungkin itu ya maksudnya. Bisa jadi seperti itu, emas pasar, terus emas apa dia bilang lagi? Saya juga baru mendengar ini. Iya, ada yang ngomong itu kalau dia agak pudar warna anunya dibilang yang terus yang dikatakan masuk bagus, maksudnya seperti apa sih? Saya juga nggak paham gitu karena di teman-teman yang sering saya dengar ya kayak gitu gitu. Ya mungkin itu pemikiran saja. Karena selama ini mungkin mereka kalau beli emas tuh ya di toko-toko yang udah punya branded. Branded. Jadi katanya kalau beli di toko ini harga emasnya bagus dan harga jual baliknya itu bagus. Sedangkan kalau dia beli di toko yang lain harganya jauh Nah, apakah ini memang sebuah hal yang memang aturannya seperti itu atau memang ini dibuat oleh pasar? Gimana ya? Kalau masalah buyback atau jual kembali itu biasanya si toko emas itu memberlakukan sistem member sebenarnya. Member ya. Jadi kalau kita beli di toko emas si A, maka baiknya kita kembalikan lagi ke toko emas si A. Nah, andai kata kalau kita kembalikan ke toko si B, bukan dia tidak laku, tapi masih ada selisih perbedaan pembelian. Mungkin si toko B itu akan menghargai lebih rendah sedikit dibanding si A. Member. Catat itu guys. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kenapa dia perbedaan harga antara toko yang satu dengan toko yang lain? Dari sisi pengembalian gitu kan, terkadang pihak toko emas itu si pembeli yang beli di toko A membeli sebuah perhiasan yang ada matanya, yang ada batu-batu kecilnya, aksesoris tambahan. Nah, itu kan biasanya ditimbang sama toko emas di tempat dia beli itu. Nah, seandainya kalau toko itu nutup terus kita jual ke toko yang lain, otomatis batu itu akan ditimbang, batu itu tidak akan ditimbang. Nah, andai kata kalau itu tidak ditimbang, otomatis mengurangi nilai uangnya.
Jadi banyak orang bilang, aduh di sana tokonya banyak sekali potongannya, padahal dia tidak tahu barang yang dijual itu seperti apa. Seandainya barangnya ada batu-batunya segala macam, biasanya toko itu akan memotong batunya. Tidak mungkin lah batu dihargai dengan emas. Ingat Gitu. itu guys, catat itu. Jadi di sini untuk memudahkan kita ya. Jadi edukasi seperti ini sangat penting banget supaya masyarakat juga agak cerdas dalam memilih investasi dan membelanjakan barangnya untuk membeli. Tadi sudah disampaikan bahwa perbedaan kalau menggunakan perhiasan yang ada batu-batunya dengan yang tidak itu seperti tadi. Dan membeli di toko ini, menjualnya membeli di toko A, menjualnya di toko B, kenapa bisa harga berbeda? Karena yang seperti tadi jawabannya. Saya agak lupa-lupa ingat menjelaskan, tapi kalian bisa mengulang lagi penjelasan dari video ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, emas. Hebatnya emas itu apa sih kok sampai orang berbondong-bondong ingin membeli, terus diwajibkan? Agama juga menyampaikan seperti itu kan. Untuk transaksi kita menggunakan dinar dan dirham. Nah, secara garis besar hebatnya emas itu kita akan tanyakan sama pakarnya. Kok bisa sih emas itu hebat? Padahal emas ini apa ya? Benda kecil kuning dan mungkin kalau kita bandingkan orang yang menyukai emas dengan uang, mungkin akan lebih banyak orang yang senang sama uang ya daripada dikasih emas. Buat apa sama emas, butuh uang dia bilang. Nah, sekarang ini kita ingin tahu emas itu hebatnya di mana. Silahkan Ya. bro. Sebenarnya sih apa ya, hebatnya emas itu saya juga tidak terlalu ini ya. Cuman setelah saya Yang alami sudah ya, pengalamannya lah setelah gitu saya kan. alami, kenapa saya bilang emas itu hebatnya di mana gitu ya. Setelah saya alami itu ya ternyata ya emas itu hebatnya bisa kita bisniskan ya. Itu yang pertama. Bisa kita bisniskan walaupun tidak ada pembeli. Misalkan ente toko emas ya. Ya. Saya pembelinya ya. Saya ingin berbisnis. Hah? Saya ingin berbisnis. Tentu angkat saya nyetok barang. Ya. Di saat barang yang saya stok, di saat barang itu saya stok, otomatis akan saya cari pembelinya. Pembeli, ya. Andai kata kalau pembelinya tidak ada, Barang saya tidak laku. barang saya tidak laku. Apa yang terjadi? Tapi seandainya kalau emasnya naik, saya beli di entean. Oh betul. Saya beli di NT dengan harga taruhlah dengan angka 900.000 per gram hari ini ya. Iya. Saya beli, saya stok ya. Ternyata barang ini seminggu 2 minggu tidak laku ya. Tapi setelah saya melihat grafik, ternyata harga emasnya naik ya. Saya tidak perlu mencari pembeli-pembelian. Betul. Ngapain? Lelah mencari pembeli. Betul. Saya lebih baik kembalikan ke ente Yan. Saya Ini kembalikan. kemarin. Harga emas berapa? Kan Kemarin naik. saya beli, Di saat harga naik iya. ente beli berapa? Kalau ada untungnya ya sudahlah. Saya jual aja, yang penting uang saya bertambah, saya dapat untung. Itu loh. Itu salah satu hebatnya emas. Seandainya dia tidak laku, beda dengan produk lain. Kalau produk lain dia tidak laku, ente jual kemana? Setengah harga belum tentu laku loh ya. Ini salah satu keunikannya. Ini guys. Jadi saya menyarankan ke teman-teman, andai kata kalau punya uang banyak atau apa, beli aja di toko emas. Jadikan dia pola bisnis. Cari pembeli-pembeli. Seandainya tidak ketemu pembeli, Anda tidak perlu susah. Tunggu kenaikan harga, wajib harga emas itu naik. Wajib Wajib harga itu naik.